Cinta di Bawah Tangan episode 14. Misha mulai posesif dengan Tian. Tian tidak menyukai sikap Misha yang mulai mengatur Tian, sedangkan pernikahan mereka itu sebenarnya hanyalah sandiwara. Lalu Misha marah dan pergi meninggalkan Tian. Ibu Hana sedikit heran dengan Nathan yang mengenal Hana. Ibunya tidak mengetahui jika Nathan mengenal baik Hana anaknya. Lalu di sisi lain Yuda meminta Tian untuk memindahkan sekolah Hana dari sekolah keluarga Hardy. Yuda tidak mau jika Tian harus kembali berhubungan dengan Hana anak Hardy, musuhnya ya guys ya. Lalu di sisi lain pun ibunya melihat kebersamaan Nathan dan Hana. Ibunya berniat akan mendekatkan Nathan dan Hana. Ibunya lalu mengundang Nathan untuk makan malam di rumah mereka ya guys ya, dan disambut sukacita oleh Nathan yang memang berharap bisa mendekati Hana. Nathan akan berusaha mendapatkan hati Hana. Yuda mencoba membujuk Rehana untuk pindah dari sekolah milik Hana ya guys ya. Namun Rehana tidak mau pindah dari sekolah yang telah membuat Rehana betah. Segala macam cara pun Yuda lakukan untuk membujuk. Namun Rehana tetap tidak mau keluar dari sekolah itu ya guys ya. Membuat Tian senang karena Rehana tidak jadi pindah karena dia tak setuju dengan keinginan Yuda. Lalu di sisi lain Hana masih bersedih ketika melihat baju untuk bayinya yang telah dibuang Alvin. Dan Alvin pun melihat Hana. Alvin sebenarnya tidak tega ya guys ya. Namun karena dendamnya membuat Alvin tega melakukan itu. Alvin dikejar rasa bersalah karena sudah tega membuang bayi Hana. Dan Alvin akan berusaha mencari keberadaan bayi Hana ya guys ya, yang ia buang ke panti asuhan. Lalu di sisi lain pun Misha yang tadinya cuek dan tidak peduli dengan Tian, sekarang malah Misha sudah mulai membuat jarak pada Hana. Misha tidak menyukai Hana, terlebih Hana adalah mantan istri Tian yang belum Tian ceraikan ya guys ya. Namun Hana dengan percaya diri membalas kata-kata Misha yang membuat Hana kesal dengan Misha ya guys ya. Lalu Alvin pun mencari keberadaan bayi Hana dan Alvin pun memaksa pemilik panti di mana tempat Alvin membuang bayi Hana untuk memberi alamat seseorang yang telah mengadopsi bayi milik Hana. Dan beruntung pemilik panti pun memberikan alamat di mana anak Hana diadopsi. Lalu di sisi lain Yuda diganggu para preman ya guys ya, yang sengaja direncanakan oleh Pano agar Pano bisa masuk dalam keluarga Yuda, di mana ada Misha yang tinggal di rumah milik Yuda. Pano berpura-pura menolong Yuda agar mendapatkan simpati dari Yuda, agar bisa mendekati Yuda dan membawa Pano. Dan Pano pun berpura-pura pingsan dan membuat Yuda harus membawa Pano ke rumah sakit. Rencana Pano pun berhasil. Ia bisa mengenal Yuda dan Yuda pun merasa berhutang budi ya guys ya pada Pano. Dan Yuda mencoba memberikan uang ya guys ya pada Pano. Namun Pano tidak menerimanya dan Yuda pun memaksa dengan cara angkuhnya. Lalu di sisi lain Hana sangat heran ya guys ya, siapa sebenarnya yang memberinya bunga dan secari kertas untuk mengajaknya bertemu ya guys ya. Ketika Tian datang Hana malah menyebut nama Nathan yang membuat Tian kecewa. Itu artinya Hana sudah mulai melupakan Tian dan mulai membuka hati untuk orang lain ya guys ya. Tian memberikan bunga pada Hana dan Tian menginginkan pertemuannya bersama Hana di tempat biasa mereka bertemu. Tian mengatakan jika ia masih sangat mencintai Hana dan Hana sangat bingung, dan Hana mengatakan tidak akan datang ketika ke tempat yang Tian janjikan. Namun Tian akan tetap menunggu Hana ya guys ya sampai Hana datang. Lalu di sisi lain Kinan melihat Alvin dan tidak sengaja Kinan melihat Alvin seolah sedang merayu perempuan lain ya guys ya. Kinan marah pada Alvin karena Alvin tidak mau menceraikan Kinan.
Seperti janjinya, Tian pun menunggu kedatangan Hana. Tian yakin Hana pasti datang dan Tian akan menunggu sampai Hana pun datang. Dan Hana pun sangat bingung ya guys ya, karena Hana sangat yakin jika Tian pasti akan menunggu kedatangannya dan Tian tidak akan pulang sampai Hana datang. Ibunya meminta pada Hana untuk bisa bersama tamu ibunya ya guys ya, yaitu Nathan dan tidak ada harapan bagi Hana untuk menemui Tian. Tian masih saja menunggu kedatangan Hana walaupun semakin larut dan cuaca pun sudah mulai menunjukkan jika malam itu pun akan turun hujan ya guys ya. Namun Tian tidak menyerah. Tian akan tetap menunggu Hana sampai Hana datang menemuinya. Lalu di sisi lain Hana malah bertemu dengan Nathan dan mereka pun makan malam bersama ya guys ya. Hujan pun turun namun Tian tetap menunggu kedatangan Hana. Saksikan kelanjutan episode serunya esok malam di jam yang sama dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.